Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula part 10C yang akan membahas tentang kondensor barometrik. Telah dijelaskan pada part sebelumnya bahwa kondensor yang berada di pabrik gula merupakan salah satu instalasi pendukung operasional pan penguapan dan pan masak, di mana kondensor berfungsi untuk mengkondensasikan uap nira yang dihasilkan oleh pan penguapan badan akhir dan pan masak. Secara umum, terdapat dua jenis kondensor, yaitu kondensor langsung atau direct condenser dan kondensor tidak langsung atau indirect condenser. Pada industri gula, umumnya menggunakan kondensor langsung, di mana media air pendingin diinjeksikan atau disinggungkan secara langsung dengan media yang akan dikondensasikan. Dalam hal ini adalah uap nira. Jenis direct condenser dinamakan jet condenser, namun yang umum berupa barometric condenser atau kondenser barometrik karena pada kondensor ini menggunakan tekanan hampa atau vakum yang terjadi di dalam bejananya kondensor sendiri. Dua jenis kondensor barometrik. Jenis pertama yaitu kondensor di mana media air pendingin dialirkan dari atas ke bawah sedemikian rupa sehingga turunnya air pendingin di dalam bejana kondensor membentuk tirai air. Selanjutnya, karena adanya tarikan pompa vakum dari bagian atas kondensor, maka uap nira dari evaporator badan terakhir atau dari pan masak akan tertarik masuk ke kondensor dari bagian bawah ke atas dan menembus tirai air. Sebagai gambaran, perhatikan gambar sketsa yang ada di samping. Kondensor jenis ini dikenal dengan sebutan kondensor barometrik. Jenis kedua yaitu kondensor yang menyemprotkan media air pendingin melalui tabung venturi dengan bantuan pompa air, sehingga di dalam badan kondensor terbentuk hampa udara, dan dengan terciptanya kondisi hampa ini, maka uap nira dari evaporator badan terakhir dan atau pan masak tertarik masuk ke kondensor dan selanjutnya bercampur dengan semprotan air pendingin keluar dari kondensor. Kondensor jenis ini dikenal dengan sebutan kondensor jet atau jet condenser. Konstruksi kondensor barometrik. Untuk menjelaskan konstruksi dari kondensor barometrik, perhatikan gambar sketsa yang ada di samping. Pertama, tutup bagian bawah. Pada tutup ini dilengkapi dengan pipa sogolan untuk keluarnya air jatuhan atau air buangan ke bak terbuka yang ada di bawah kondensor. Kedua, pada bejana kondensor bagian bawah terdapat pipa sogolan untuk masuknya uap nira. Di samping itu, bagian ini juga dilengkapi dengan lubang pemeriksaan atau manhole, sehingga operator sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat masuk ke dalam bejana untuk memeriksa kondisi bagian dalam dari kondensor. Ketiga, bejana bagian tengah yang biasanya terdiri dari satu atau dua segmen. Di dalam bagian ini terdapat kisi-kisi yang dilas dengan dinding silinder bagian dalam dan dilengkapi dengan beberapa piring atau baki cekung, di mana air pendingin dicurahkan pada baki ini dan luberan air pendingin membentuk tirai air. Untuk menghasilkan tirai air yang baik, maka permukaan tiap-tiap bibir piring harus diletakkan pada posisi yang benar-benar datar dan rata dengan menggunakan water pass. Keempat, bagian atas merupakan tutup dari kondensor, dan pada bagian tutup ini dilengkapi dengan pipa sogolan yang terhubung dengan pompa vakum. Di samping pipa sogolan,
pada silinder bagian atas juga dilengkapi dengan lubang pemeriksaan atau manhole untuk operator dapat masuk memeriksa, seperti halnya pada silinder bagian bawah. Kolom barometris. Terdapat dua dimensi penting pada kolom barometris. Pertama, tinggi dari kolom barometrisnya sendiri. Dan kedua, diameter dari penampang dari kolom barometrisnya. Pertama, tinggi kolom barometris. Pipa kolom barometris menghubungkan kondensor yang berada di atas dengan sumur terbuka atau hot well yang ada di bawah kondensor. Terhadap bentuk ujung kolom barometris yang terhubung dengan kondensor, seorang ahli yang bernama Hosbrand memberikan rekomendasi agar air yang keluar kondensor masuk ke kolom barometris dengan mudah, di mana kolom barometris yang terhubung dengan kondensor disarankan memiliki bentuk konis dengan sudut 30 derajat, atau bentuk kolom barometris tidak perlu berbentuk konis apabila tutup kondensor bagian bawah sudah terbentuk kerucut. Perhatikan gambar sketsa yang ada di samping, di mana tinggi kolom barometris dinotasikan H besar merupakan penjumlahan dari 3 faktor, atau yang ditulis dengan persamaan H sama dengan H0 ditambah H kecil ditambah S, di mana H0 adalah tinggi air pada kolom barometris karena adanya vakum maksimum di dalam kondensor. H kecil adalah tinggi tertentu yang memungkinkan air dapat mengalir turun ke bawah. Sedangkan S adalah faktor keamanan karena adanya perubahan permukaan air pada kolom barometris. Besarnya nilai H0 ditetapkan untuk daerah tropis dengan kondisi vakum maksimal sebesar 28 inch Hg atau sama dengan 72,5 cm Hg pada suhu air 30 derajat Celcius, sehingga besarnya nilai spesifik graviti dari air pada suhu tersebut sebesar 1,004. Di samping itu, juga ditetapkan besarnya faktor keamanan dengan asumsi bahwa vakum bisa naik sampai dengan 76,7 cm Hg vakum dengan beberapa besaran yang telah ditetapkan. Maka nilai H0 dapat dihitung sebagai berikut. H0 sama dengan 10,33 kali 72,5 dibagi 76 dikalikan 1,004 kali 76,7 dibagi 76 sama dengan 9,98 meter atau dibulatkan sama dengan 10 meter. Jadi besarnya nilai H0 sama dengan 10 meter. Besarnya nilai H kecil dihitung dengan rumus H kecil sama dengan hasil penjumlahan 1 ditambah alfa dikalikan dengan hasil pembagian V kuadrat dibagi 2 kalikan G, di mana H kecil adalah tinggi air, V adalah kecepatan aliran air dalam kolom barometris yang dinyatakan dalam feet per detik, G adalah gaya gravitasi yang besarnya sama dengan 32,16 feet per detik kuadrat. Sedangkan alfa adalah koefisien yang besarnya dinyatakan dengan tabel yang diberikan oleh Hosbrand seperti di bawah ini. Sedangkan S adalah faktor keamanan yang besarnya telah ditetapkan sebesar 1,5 feet atau sama dengan 0,457 meter atau dibulatkan sama dengan 0,5 meter. Contoh perhitungan. Stasiun penguapan dari salah satu pabrik gula menggunakan barometrik kondensor dengan kolom lurus berdiameter 16 inch
dan diketahui besarnya kecepatan linear dari air jatuhan yaitu V sama dengan 3 feet per detik. Hitung berapa tinggi kolom barometris dari kondensor tersebut. Penyelesaian persamaan tinggi kolom barometris adalah H besar sama dengan H0 ditambah H kecil plus S. Dan dari penjelasan sebelumnya didapat besarnya tinggi air maksimal dalam kondensor atau H0 sama dengan 10 meter. Lihat perhitungan H0 sebelumnya. Dan H kecil sama dengan hasil penjumlahan 1 ditambah alfa dikalikan dengan hasil pembagian V kuadrat dibagi 2G, hasilnya sama dengan 0,22 feet atau sama dengan 0,07 meter. Untuk perhitungan H kecil perlu diketahui khususnya besarnya nilai koefisien alfa, di mana nilai koefisien alfa dilihat pada tabel yang telah diberikan pada slide sebelumnya, di mana untuk kasus ini diketahui bentuk kolom lurus dan diameter kolom 16 in, sehingga dari tabel didapat besarnya koefisien alfa sama dengan 0,6. Selanjutnya untuk faktor keamanan S, besarnya telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu sebesar 1,5 feet atau sama dengan 0,5 meter. Dengan memasukkan angka-angka yang telah diperoleh dari perhitungan di atas dan dimasukkan dalam persamaan H sama dengan H0 plus H kecil plus S, didapat besarnya tinggi kolom barometris dengan bentuk lurus, yaitu H besar sama dengan 10 meter ditambah 0,07 meter ditambah 0,5 meter sama dengan 10,57 meter. Kedua, diameter kolom barometris atau garis tengah kolom. Perhitungan diameter kolom didasarkan pada jumlah air mengalir yang melewati kolom tersebut, di mana diketahui bahwa air tersebut berasal dari air pendingin dan air embun, hasil pengembunan uap nira yang masuk kondensor. Untuk menghitung diameter digunakan persamaan besarnya luas penampang kolom yang dinotasikan A dikali dengan kecepatan linear yang dinotasikan V, yaitu kecepatan air yang mengalir pada kolom tersebut. Hasil perkalian dari A dikali V sama dengan berat uap nira per jam yang dinotasikan Q dikalikan jumlah air per kilogram uap yang dinotasikan W ditambah 1 dibagi dengan 2G kali 3600. Adapun notasi pada persamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut. D adalah diameter kolom barometris dalam satuan meter. V adalah kecepatan linear aliran air yang mengalir pada kolom barometris dengan satuan meter per detik. Q adalah berat uap nira per jam dalam satuan kilogram per jam. W adalah berat air pendingin per kilogram uap dengan satuan kilogram per jam uap. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi yang besarnya sama dengan 9,807 meter per detik kuadrat. Dari besaran yang dinyatakan di atas, maka diperoleh rumus ukuran diameter kolom barometris atau D dalam satuan meter yang besarnya sama dengan akar dari hasil pembagian Q dikali hasil penjumlahan W ditambah 1 dibagi dengan 55.429,2 kali V. Sekian sudah dibahas tentang barometrik kondensor secara singkat. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan tentang jet kondensor. Terima kasih.